Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Suryadi. Selamat siang. Alhamdulillah sehat ya hari ini. Alhamdulillah sehat Pak. Kemarin kita sudah berdiskusi tentang rencana kita pada hari ini, tukar pikiran lah, tentunya permasalahan-permasalahan yang Bapak Suryadi hadapi. Nah, jadi kita ini pada hari ini berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan yang Pak Suryadi hadapi. Nah, sesuai dengan diskusi kita kemarin, jadi Bapak tahu tujuan dari pertemuan ini? Iya Pak. Saya tahu sekali karena hari ini tujuan kita adalah berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi khususnya hari ini. Iya. Hari ini kita akan berdiskusi, yaitu akan menanyakan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pak Suryadi. Mohon maaf Pak Suryadi, jadi karena Bapak hari ini saya lihat Bapak kurang semangat dan nampaknya kelihatan murung. Jadi saya ingin tahu juga ya. Ya benar sekali Pak. Hari ini saya kurang semangat dalam pembelajaran karena apa? Karena kemarin saya ingin ngobrol, tapi dengan siapa saya ingin ngobrol. Nah sekarang Pak Romilah yang tepat untuk saya berbagi cerita untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi sekarang ini. Ya. Mohon maaf Pak Suryadi, kira-kira bisa ya menceritakan masalah yang Bapak hadapi sekarang, berbagi itulah ya. Ya Pak. Ya Pak. Makasih Pak telah mau menjadi seorang pendengar tentang apa yang saya permasalahkan. Begini Pak Romi, beberapa hari yang lalu sampai sekarang saya sangat sibuk sekali, di mana selain tugas saya sebagai guru kelas, saya dihadapkan harus segera menyelesaikan laporan BOS. Ditambah lagi menghadapi murid yang ada ABK. Nah, kemarin itu saya sangat kewalahan sekali untuk menguruskan anak yang ABK di kelas saya. Oh itu ya. Permasalahan Bapak Suryadi memang cukup komplit ya. Jadi ya benar. Ya. Kesempatan yang Bapak miliki sekarang ya. Kesempatan yang saya miliki sekarang adalah saya harus menjadi seorang pendidik yang baik, harus profesional terhadap tugas-tugas apa yang saya berikan. Kemudian saya harus bisa bagaimana sih menghadapi anak-anak yang ABK yang ada di kelas saya. Karena setiap harinya saya itu dihadapkan kepada murid yang ABK yang mana kemarin itu ada anak ABK mengganggu teman dalam proses belajar mengajar. Ya. Pak Suryadi, dari permasalahan ya skala 1 hingga 10, di mana posisi Bapak sekarang dalam mencapai tujuan tersebut? Dalam mencapai tujuan, posisi saya sekarang, saya merasa di posisi nomor 5. Kenapa? Karena di nomor 5 itu tugas-tugas saya itu belum semuanya saya bisa lakukan, termasuklah tugas tambahan tadi. Ya betul, nomor 5 ya. Memang sama dengan pilihan saya tengah-tengah kan. Jadi peluang kemungkinan apa yang bisa Bapak ambil dari peluang kemungkinan? Ya. Untuk peluang atau kemungkinan yang bisa saya ambil adalah mungkin dengan adanya motivasi saya dapat menyelesaikan tugas saya dengan baik, walaupun dengan tepat waktu, walaupun banyak lika-likunya, mudah-mudahannya bisa dengan adanya saya berbagi dengan Pak Romi nanti bisa menyelesaikan masalah saya yang saya hadapi lah gitu. Ya. Kira-kira ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak Suryadi dalam meraih tujuan tersebut?
Ya, hambatan atau gangguan itu ada beberapa, Pak. Ya. Kendalanya, selain sebagai guru kelas, saya disibukkan untuk menyelesaikan tugas saya sebagai bendahara BOS, Mm-mm. membuat laporan yang harus segera dikerjakan dan dikirim datanya, kemudian harus selesai dalam waktu dekat ini. Ditambah lagi saya menghadapi murid saya tadi yang itu yang ABK, Mm-mm. yang mana karena ABK itu sebenarnya bukan ABK itu tidak dapat disekolahkan di kita, tetapi kita sebagai seorang guru harus bisa menerima apakah murid tersebut dapat kita terima. Karena itu kita harus bisa menuntun membimbing khususnya anak yang ABK itu. Ya, cukup komplit yang dihadapi oleh Bapak Suyadi ya dengan anak yang tadi kan ABK. Jadi mudah-mudahan nantinya tugas dari Pak Suyadi membimbing untuk anak ABK itu dapat terlaksana dengan baik. Jadi untuk berikutnya apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan itu, Pak? Ya, rencana saya dalam mencapai tujuan adalah sebagai guru kelas saya harus menyelesaikan materi-materi sesuai jadwal dan rencana saya. Kemudian menyelesaikan tugas tambahan saya yaitu menyelesaikan laporan BOS. Tidak apalah biar lembur karena dengan tugas yang menumpuk nanti akan membuat saya semakin kewalahan dan harus saya kerjakan secepatnya. Tentu Gitu, Pak. ya tentu ada prioritasnya, Pak ya. Kira-kira Ya, benar. protesnya itu apa? Benar sekali Pak, pasti ada prioritasnya. Prioritas yang pertama saya lakukan adalah, pertama saya kan seorang pengajar, jadi Ya, saya harus membimbing dulu atau menuntun mm-mm. murid saya Ya, dengan memberikan materi-materi sesuai dengan pembelajaran hari itu atau seterusnya. Kemudian untuk menghadapi anak yang ABK itu, saya sudah membuatkan video pembelajaran atau media pembelajaran yang menarik agar anak ABK itu fokus apa yang akan dipelajarinya. Kemudian supaya teman-temannya tidak diganggu oleh anak yang ABK itu Pak. ya cukup baik ya media yang ditampilkan supaya anak didiknya yang ABK itu dapat teratasi. Nah, untuk selanjutnya Pak Suyadi, kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana dalam mencapai tujuan? Komitmennya? Komitmen saya dalam mencapai tujuan adalah saya harus menyesuaikan materi saya Mm-mm. sesuai target yang saya harapkan dan nantinya menghasilkan nilai yang sangat memuaskan ini bagi murid saya. Kemudian untuk anak yang ABK, saya harus memberikan mereka itu pembelajaran yang menarik. Bagaimana sih supaya anak yang ABK itu tertarik untuk pembelajaran apa yang saya tampilkan. Kemudian dia tidak mengganggu temannya. Dan tugas tambahan yang dilimpahkan kepada saya yaitu sebagai bendahara BOS dapat saya selesaikan tepat waktu. Kemudian saya bisa melakukan bentuk-bentuk apa saja yang akan saya rencanakan untuk kedepannya. Ya, cukup baik apa yang disampaikan oleh Pak Suryadi, komitmennya. Nah, jadi sangat baik saya ungkapan atau perasaan dari Pak Suryadi. Nah, jadi untuk selanjutnya, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Ya pertama-tama yang membantu saya, yang saya harapkan adalah dukungan kepala sekolah, Pak. Ya. Karena apa? Kalau adanya dukungan kepala sekolah, semuanya akan mengalir seperti air. Mungkin dengan dukungan beliau akan dapat memotivasi untuk saya menyelesaikan tugas-tugas saya. Kemudian selain kepala sekolah, saya akan perlu bantuan dengan teman sejawat, di mana teman sejawat itu dapat memberikan saya dukungan baik motivasi maupun dukungan moral kepada saya untuk lebih baik lagi dapat menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan saya. Kemudian selain itu murid tidak kalah pentingnya Pak yang dukungannya murid, kemudian orang tua murid yang mana dengan adanya orang tua murid dapat membantu saya
di mana orang tua sangat penting untuk membantu saya dalam mendukung program yang telah saya buat. Dengan dukungan orang tua, insya Allah permasalahan-permasalahan mungkin akan dapat saya atasi baik dari kelas saya maupun dari sekolah yang saya tempati. Itu Pak. Ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Suryadi tentang komitmen, maksudnya yang yang bisa ya membantu Bapak dalam mencapai tujuan komitmen tersebut. Yang Bapak sampaikan tadi, yang pertama kepala sekolah, yang kedua yaitu teman sejawat, yang ketiga untuk murid, dan yang keempat untuk orang tua. Itu memang saling berkaitan. Memang kepala sekolah itu sangat penting, teman-teman juga sangat penting, murid dan orang tua. Nah, itu yang kita harapkan bersama. Nah, untuk selanjutnya pertanyaannya sudah cukup Pak Suryadi. Nah, yang ingin saya tanyakan kesempatan pada diskusi kita pada hari ini tentang permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Suryadi pada hari ini. Gimana rasanya atau refleksi diri Pak Suryadi tentang apa yang saya sampaikan tadi, kira-kira membuat Pak Suryadi bagaimana perasaannya? Alhamdulillah Pak. Pertama-tama saya ucapkan kepada Pak Romi sudah meluangkan waktunya kepada saya untuk mendengarkan apa yang ada di hati saya ini. Kemudian Bapak adalah seorang yang saya anggap memotivasi diri saya untuk lebih bagaimana meningkatkan potensi diri saya. Alhamdulillah perasaan saya sekarang sudah plong Pak. Berkat apa yang ada di hati saya sudah ungkapkan melalui Bapak. Mudah-mudahan ya Pak, kita diberikan selalu kesehatan, mungkin kesempatan untuk berbagi cerita lagi. Ya, sama-sama Pak Suryadi, kita saling berbagi permasalahan-permasalahan kita, dan semoga dengan kegiatan kolaborasi ini itu memberikan semangat bagi kita untuk permasalahan apapun yang kita hadapi. Kalau kita berbagi tentunya dapat kita atasi. Terima kasih juga atas curhatan hatinya pada kesempatan hari ini. Demikian. Terima kasih Pak. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Romi. Baiklah, saya menanyakan kabar dulu ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Suryadi. Walaupun berbagai kesibukan kita pada hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, dan semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan lancar dan aman dan tanpa halangan. Ya, doa kita bersama. Amin. Amin ya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya Pak ya. Ya, amin amin. Ya. Baiklah Pak. Kemarin kita udah diskusi bersama tentang pertemuan kita kemarin, karena kesibukan kita kemarin sama-sama sibuk. Jadi kemarin Bapak mau menanyakan atau mau curhat dengan saya beberapa pertanyaan kemarin. Nah, sekarang kita hari ini menuntaskannya, apa yang akan menjadi permasalahan Bapak kemarin. Nah, apakah Bapak tahu rencana pertemuan kita pada siang hari ini? Alhamdulillah Pak Suryadi, sesuai dengan kesepakatan diskusi kita pada ruang kolaborasi kemarin. Nah, jadi pada hari ini tujuan rencana kita adalah yang pertama yaitu menggali permasalahan yang saya hadapi. Ya, baiklah Pak. Permasalahan apa Pak Romi itu? Bisa jelaskan kepada saya? Ya, terima kasih Pak Suryadi.
eee, atas bantuan tentunya, dapat membantu permasalahan, saya dalam kasus saya. Nah, selama ini saya dihadapkan ada beberapa tugas tambahan kepada saya, yang tentunya membuat saya kewalahan dalam arti menghadapinya sehingga, menguras tugas pokok saya, Pak Su. Ya, baik Pak. Jadi Bapak kewalahan lah ya menghadapi permasalahan yang Bapak jalani selama ini, apalagi tugas kita ini banyak sehingga banyak menumpuk. Selain kita sebagai pengajar Ya, untuk murid kita, kita mhm, menjalankan tugas-tugas yang lain di luar mhm, tugas pokok kita sehari-hari. Baik Pak Romi, oh ya, permasalahan Bapak banyak tugas tambahan sehingga tugas pokok Bapak tidak maksimal ya, iya, benar? benar, Pak. Ya, kalau boleh saya tahu Pak Romi, tugas-tugas apa saja yang Pak Romi emban selain tugas pokok Bapak selain itu mengajar? Nah, itulah, Pak. Jadi dengan, Pak Suryadi memberikan, apa namanya, suatu pertanyaan. Jadi saya merasa, apa namanya, isi dan perasaan saya akan dapat tersalurkan dengan, Bapak Suryadi ini. Nah, Ya, jadi alhamdulillah. ya. Ya, Nah, selain saya wali kelas 6, Pak Suryadi, barangkali Pak Suryadi kelas 6 juga ya? ya, saya Nah sekarang mengajar di kelas 6 nah, sama seperti Pak Romi. ya. Jadi alhamdulillah, Pak, jadi saya kelas 6 ini sudah menginjak kurang lebih, 4 tahun ya berturut-turut. Jadi Alhamdulillah. nah selain selain wali kelas, saya, diberikan tugas tambahan dari kepala sekolah. Tugas tambahan itu pertama, saya sebagai bendahara gaji. Jadi setiap bulan saya itu harus mengoprot gaji pada waktunya ya, sekitar tanggal 20, sekitar tanggal 20-an lah sudah kita oprot itu. Yang kedua, yaitu pengelolaan dana PIP. Pengelolaan dana PIP yaitu cukup, beban juga bagi saya karena memang, PIP itu dari SDKJ cukup banyak, Pak Suryadi. Nah, jadi harus, kita kelola dengan benar itu. Yang ketiga, yaitu pengelolaan koperasi. Nah, jadi saya juga mengelola koperasi. Jadi banyak tugas saya dari situ. Dan yang keempat itu, kesiswaan. Jadi kalau ada anak-anak yang barangkali ada bermasalah di sekolah, jadi saya disuruh untuk membimbing atau memberikan motivasi kepada anak-anak itu. Nah, itulah Pak tugas tambahan yang saya tugaskan kepada saya. Jadi keempat tugas tambahan tersebut. Jadi saya merasa kewalahan. Ya itu aja Pak. Ada 4. Ya, berarti banyak, wah sangat banyak sekali tugas Bapak selain mengajar di sekolah, banyak tambah-tambahan lagi Ya. di luar uh, belajar Bapak. Mm-mm. Nah, sekarang kan misalkan dari skala 1 sampai 10, nah di mana posisi Bapak sekarang berada? Ya. Kalau Pak Sule tahu apa mengetahui dari apa namanya posisi saya. Kalau saya ya mencapai posisi nomor 5 Pak Suryadi. Mengapa Bapak memilih posisi itu nomor 5? Nah, jadi angka 5 dari skala 1 sampai 10. Nah, itu ibaratkan saya di posisi tengah-tengah, Pak, Pak Suryadi. Jadi saya bingung dalam melaksanakan tugas pokok saya. Nah, itulah saya memilih nomor 5. Ya, baik. Kemudian apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan yang akan Bapak sampaikan atau tujuan yang akan Bapak inginkan? Apakah Nah, ada hambatannya? Ya. terima kasih Pak Suryadi. Jelas dalam suatu untuk mencapai tujuan tentu ada hambatan ya. Jadi hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi saya adalah yang pertama kurang meminat waktu saya Pak Suryadi. Nah di sisi lain saya selaku manusia biasa juga tentunya perlu istirahat dan keperluan keluarga. Nah selain tugas pokok, nah, saya jadi
hambatan saya lah yang jadi yang itu tadi ya, tugas tambahan tuh. Nah, jadi saya kurang bisa meminat waktu lah. Jadi saya merasa ada tugas waktu yang bersamaan itu kadang-kadang saya untuk membaginya tuh agak kewalahan Pak Suhadi. Ya. Iya, memang kita sekarang, apalagi kita sekarang kan sudah memiliki keluarga. Pasti keluarga kita kan mengharapkan kita juga, contohnya gitu, untuk rekreasi atau untuk sebagainya, atau untuk membantu istri kita ya dalam melaksanakan tugasnya di rumah. Ya, sangat betul Pak Su. Apa saja ya, apa saja rencana Bapak dalam mencapai tujuan yang akan Bapak inginkan ke depannya gitu? Ya, tentunya rencana saya ke depannya adalah yang pertama saya berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah untuk mengusulkan rapat. Nah, tentunya untuk diskusi lah tentang permasalahan saya di rapat bersama dengan kepala sekolah, teman sejawat. Tentunya dalam rapat tersebut nanti bagaimana upaya mencari solusi. Nah, solusi untuk yang double job lah seperti saya itu. Nah, itu solusi saya seperti itu. Rencana saya untuk berkoordinasi dan mengajak Bapak Kepala Sekolah rapat beserta dengan Dewan Guru. Itu Pak Suryadi. Iya, berarti kita harus berkolaborasi dengan selain kepala sekolah dengan teman sejawat ya Pak ya? Iya. Benar ya? Nah, apakah ada prioritas untuk Bapak melakukan untuk mencapai tujuan yang akan Bapak inginkan? Prioritas tentunya nanti setelah ulangan rencananya kan jadi prioritas saya tentunya akan strategi saya lah tentunya Pak ya. Prioritas dan strategi saya adalah pertama merencanakan atau membuat program atau meminta waktu saya dengan sebaik-baiknya lah demi pekerjaan yang bisa saya capai dan tugas pokok yang saya ampuh supaya tidak keteteran atau ketinggalan ya, demi tugas tambahan tadi. Nah, selain itu juga saya berupaya kedua tugas atau tugas tambahan itu akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya Pak Suryadi. Ya, baik Pak. Kemudian kira-kira kapannya Pak Romi untuk melakukan rencana yang Bapak susun itu? Rencana dalam selepas ulangan ini Pak Suryadi. Setelah ulangan, ya. Ya, makasih Pak. Kemudian setelah kapan terjadinya melakukan tersebut, kira-kira adakah strategi yang ingin Bapak lakukan supaya mencapai tujuan yang Bapak inginkan? Nah, strategi tadi apa yang saya sampaikan awal tadi ya. Strategi saya itu merencanakan atau membuat program meminit waktu dengan sebaik-baiknya Pak Suryadi ya. Selain itu saya sebagai tugas pokok ya. Ya. Kemudian itu kan meminit waktu yang sebaik mungkin. Kapan kita dalam melakukan pembelajaran kepada murid kita, kapan kita melakukan menyelesaikan tugas yang lain, itu berarti meminit waktu. Nah, apakah ada komitmen Bapak terhadap rencana dalam mencapai tujuan yang Bapak inginkan? Nah, setiap apa yang kita rencanakan tentunya komitmen saya adalah melaksanakan tugas pokok dengan sebaik-baiknya dan tidak mengabaikan tugas dan juga tidak mengabaikan tugas tambahan yang lain. Nah, jadi ditugaskan kepada saya demi untuk kepentingan bersama lah untuk memajukan pendidikan. Itu ya Pak. Kemudian siapa saja sih yang dapat membantu Bapak untuk mencapai komitmen Bapak tersebut? Nah, jadi kalau saya sendirian ya jelas tidak bisa Pak Suryadi ya. Tentunya yang nanti yang bisa membantu saya untuk mencapai komitmen saya tersebut. Yang pertama itu kepala sekolah. Yang kedua yaitu rekan sejawat
dan yang ketiga yaitu keluarga yang ada di rumah. Nah, dan dengan bantuan mereka lah tentunya komitmen dia bisa kita laksanakan. Nah, jadi ketiga orang tersebut, nah, kepala sekolah, teman sejawat, dan keluarga. Iya, berarti selain teman-teman kita di sekolah, berarti keluarga kita di rumahnya sangat membantu kita ya Pak. Iya, ya Pak Ya, Su. terima kasih Pak sudah berbagi ilmunya, sudah berbagi pengalamannya dalam menghadapi situasi. Nah, kemudian apa yang Bapak rasakan setelah Bapak memberikan suatu permasalahan Bapak kepada saya? Apa yang Bapak rasakan? Alhamdulillah dengan berbagi permasalahan tentunya saya merasa lega dan mencari jalan keluarnya lah. Jalan keluar dari sahabat atau teman saya itu Pak Suryadi. Nah, mudah-mudahan hal seperti ini dapat kita lakukan. Nah, semoga permasalahan-permasalahan apapun nanti dapat kita selesaikan bersama-sama. Saya merasa senang dan merasa termotivasi untuk melakukan hal-hal ke depannya. Itu Pak. Ya, terima kasih Pak Romi sudah berbagi kepada saya. Semoga apa yang Bapak harapkan, semoga Bapak apa yang Bapak inginkan semuanya tercapai, termasuk tadi komitmen Bapak supaya bagaimana suatu permasalahan itu dapat kita jalani walaupun banyak halangan rintangannya. Terima kasih Pak Romi. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.